Nah, gimana marketingnya? Rumah Quran Permoni itu spesial daripada yang lain. Rumah Quran Permoni itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Santri-santrinya malah dikasih beasiswa. Masya Allah, sekarang itu kan miris ya. Kondisi Indonesia, kondisi lingkungan kita miris sekali. Tidak hanya penting, bahkan ini sangat-sangat penting karena butuh fondasi agama yang kuat untuk bisa menghadapi lingkungan seperti sekarang ini. Oh ya, selain rutinitas kelas itu, biasanya Rumah Quran itu mengadakan satu parenting buat para walinya. Yang kedua, pertemuan bagi santri-santri yang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatul Munawwarah. Sekarang bekerja sebagai Direktur Rumah Quran Permoni Bantul, Yogyakarta. Kegiatannya mulai dari controlling, ngajar, dan mendampingi santri-santri. Lokasinya di Perumahan Puri Koperasi Asri, Trimulyo, Jetis, Bantul. Rumah Quran Permoni berdiri sejak tahun 2016 akhir. Itu mulai dari 10 santri, dulu masih anak-anak kecil-kecil. Lalu sampai sekarang alhamdulillah sudah ada kelas remaja dan kelas dewasa. Nah, usianya itu yang mulai dari yang kecil-kecil, anak-anak kecil-kecil itu dari usia 5 tahunan sampai usia SD, itu tergolong dengan santri anak. Kemudian yang remaja mulai dari usia SMP itu usia 11 tahun ke atas, kemudian usia 17 tahun ke atas masuk ke kategori usia dewasa. Jadi ibu-ibu mulai dari yang ibu rumah tangga ada, yang bekerja juga ada. Bahkan ada yang usianya sudah lanjut juga ada. Usia 60 tahun ada. Kita ada di Permoni ini di Trimulyo, kemudian kita bikin yang namanya mitra, kemitraan di berbagai tempat gitu. Jadi nambah-nambah kemitraan itu. Jadi sistemnya kemitraan karena memang biar menambah kapasitas dan kualitas Rumah Quran Permoni. Awalnya Rumah Quran Permoni itu hanya mengambil dari sekitar aja, di sekitar lingkungan Rumah Quran Permoni. Terus kembali lagi kita buka pendaftaran karena waktu itu sebelum pandemi masih pada rajin itu. Nah, gimana marketingnya? Rumah Quran Permoni itu spesial daripada yang lain. Rumah Quran Permoni itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Santri-santrinya malah dikasih beasiswa. Beasiswanya bulanan, dihitung berdasarkan keaktifan dan kemampuannya. Paling sedikit ya, mungkin di awal waktu merintis itu mulai dari 10 orang. Waktu itu masih 10 orang. Kemudian tahun pertama masih ketok tular lah maksudnya ya. Saling ngajak, jadinya bisa sampai ratusan. Alasannya karena memang sangat tertarik dengan dunia pendidikan pertama, yang kedua senang dengan anak-anak, dan basicnya memang dari orang sosial, senangnya ketemu dengan orang baru, dengan orang banyak gitu. Jadi
senang aja kalau punya komunitas-komunitas gitu. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran? Ya karena memang basicnya dulu pesantren, pernah ngajar ngaji, pernah belajar ngaji, jadi sebisa mungkin apa yang dimiliki itu bermanfaat buat orang lain. Ya, banyak kalangan ya, dari anak-anak yang sekolahan, anak-anak kuliahan juga ada, bahkan remaja-remaja dan dewasa yang sudah kerja, baik itu kerjanya di bidang yang publik, bidang-bidang pemerintahan juga ada, dan juga yang swasta misalnya online juga banyak. Ya, dulu itu awalnya buka remaja dan dewasa itu karena anak-anak kita inginnya melebar gitu. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, jadi semua kalangan bisa kena manfaat kita gitu. Jadi makanya dibukalah kelas remaja. Nah, kelas remaja kemudian wah kayaknya untuk yang dewasa juga bisa ini. Nah, kemudian di daerah sini ada pebisnis, ada kantor gitu yang memang menekuni dunia online. Nah, dunia online itu makanya saya buka oprek, kemudian mengajak mereka itu. Nah, alhamdulillah pada tertarik. Dari pertamanya cuma beberapa orang, kemudian saling ngajak karena wah kelasnya menarik, kelasnya tidak monoton gitu. Jadi mereka tertarik. Jadi setelah kerja mereka langsung ke tempat ngaji. Nah, tempat ngajinya kan tidak jauh dari lingkungan kerja mereka. Jadi mereka tertarik. Kelas anak-anak itu rutin setiap hari dibagi, ada yang kelas tahsin, ada kelas tahfidz, itu kelas anak-anak. Kemudian kelas remaja juga sama-sama, ada pendampingan kelas remaja. Untuk khusus kelas remaja itu biasanya kami kasih pilot project. Misalnya mereka membuat agenda besar dan panitianya mereka. Mabi dan segala macam panitia remaja. Kemudian yang dewasa itu kalau jadwal yang dewasa khusus untuk tahsinnya sepekan 2 kali. Kemudian ada tahfidz juga sepekan sekali. Jadi seperti itu. Masya Allah, sekarang itu kan miris ya. Kondisi Indonesia, kondisi lingkungan kita miris sekali. Tidak hanya penting, bahkan ini sangat-sangat penting karena butuh fondasi agama yang kuat untuk bisa menghadapi lingkungan seperti sekarang ini. Banyak kenakalan-kenakalan remaja, banyak bullying yang terjadi, banyak korban-korban yang penculikan, bahkan menjadi pelakunya sendiri itu dari remaja. Jadi sangat penting, bahkan sangat dianjurkan buat orang tua untuk bisa terus mendampingi anak-anaknya itu dengan pendidikan agama. Kalau saya ada jadwal, saya juga pegang jadwal kelas. Sesekali saya juga visit. Visit itu tugas dari saya sebagai koordinator dari rumah Quran itu. Jadi selain membawahi manajemen, saya juga di lapangan juga tetap visit dan controlling kelas-kelasnya. Ustazahnya datang tidak, peserta yang datang lengkap tidak, secara presensi seperti apa, kondusif tidak, seperti itu. Capek ya, pasti capek. Membagi waktu dengan pekerjaan di luar dan di rumah. Kalau sudah malam itu rasanya udah sisa-sisa tenaga lah. Sudah sisa-sisa tenaga, udah dari pagi ngantar anak ke sekolah, kemudian lanjut dengan rutinitas yang ada. Kalau ada kelas ngajar, kalau tidak ada kelas waktunya visit, seperti itu sampai sore. Kemudian kadang saya ada jadwal untuk ngisi kelas di malam hari, karena yang buat ibu-ibu yang kerja pagi sampai sore itu minta kelasnya malam hari. Jadi tetap ada jadwal di malam hari. Paling malam tuh 8:30 baru selesai, baru itu bisa kembali dengan anak-anak di rumah. Jadi capeknya ya capek pol-polan gitu. Sebenarnya capek-capek, tapi tadi lagi-lagi buat bisa kebermanfaatan dirasakan buat semuanya. Saya mencintai dunia ini, saya mencintai pekerjaan saya bukan dianggap sebagai pekerjaan juga ya. Jadi rutinitas ini jadi healing buat saya. Kalau tidak ketemu orang tuh rasanya saya pusing malah. Karena dasarnya orang sosial, jadi senangnya ketemu orang, apalagi kalau udah kenal sama santri-santri itu. Dalam kelas itu tidak hanya ngaji gitu, jadi sebagai sarana buat saya healing gitu. Oh ya, selain rutinitas kelas itu, biasanya Rumah Quran itu mengadakan satu parenting buat
para walinya. Yang kedua, pertemuan bagi santri-santri yang dewasa. Tetap ada misalnya upgrading, ada pertemuan wali seperti tadi parenting, atau sekedar untuk lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan di luar ngaji. Basic akademik, saya basicnya sosial ya, ilmu sosial. Jadi sangat relate sekali dengan apa yang saya kerjakan hari ini. Cuma memang menambah bagaimana sih cara biar kita ngajarin ngaji yang kena buat, yang bisa diterima buat santri kita gitu. Itu yang saya tambahan, itu ekstra lah buat di luar ilmu sosialnya. Tapi kalau secara relate dan tidaknya, alhamdulillah sangat relate. Jadi bagaimana teori-teori sosial itu bisa diaplikasikan ke dalam pekerjaan saya. Kalau suami pekerjaannya itu sebagai businessman, wilayah bisnisnya ya. Jadi memang dunianya dunia bisnis online. Jadi berkutatnya sejak dari tahun 2015 di dunia online. Sekarang alhamdulillah sudah membawahi beberapa perusahaan. Itu untuk pekerjaan suami. Jadi suami berangkat pagi pulang malam gitu. Jadi pekerjaannya. Jadi membagi perannya seperti itu. Kalau timnya di dalam Rumah Quran Permoni, alhamdulillah sekarang udah banyak. Ustazahnya sudah 10. Yang pegang administrasi ada 1, pegang keuangan ada 1. Ya, itu bahasanya fundraising ya. Jadi di Rumah Quran Permoni itu ada tim fundraisingnya. Fundraisingnya itu nanti mencari donatur-donatur yang nanti bisa sama-sama diajak kerjasama. Termasuk yang soal beasiswa tadi, misalnya kan ada yang mau mendonasikan atau ingin ikut menjadi donatur pemberi beasiswa itu, jadi kita ada tim fundraisingnya sendiri. Kebanyakan donatur biasanya para bisnis yang juga punya bisnis atau punya perusahaan, kemudian kami ajak kerjasama, istilahnya pakai dana CSR mereka lah. Nah, pakai dana CSR mereka, terus mereka mau kerjasama dengan kami gitu. Donatur selain kita ajak kerjasama, ada juga yang fundraisingnya berupa online gitu. Jadi seperti bikin kelas online, ngundang Oki Dewi, ngundang Eli Risman, tokoh-tokoh yang sudah besar namanya, terus kita adakan kelas-kelas online. Nah, dari situ biasanya para donatur menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk Rumah Quran Permoni. Awalnya yang dewasa itu idenya adalah memberikan pendidikan yang sama pada wali. Jadi anaknya ngaji, ibunya juga ngaji. Itu awalnya seperti itu. Kemudian dari wali itu ternyata ngajak teman yang di luar lingkaran wali, jadi ngajak temennya di luar gitu. Jadi ada yang sampai daerah Karangsemut, terus di luar lagi masih ada lagi seperti itu. Jadi ngajak-ngajak, saling ngajak. Ibu-ibu itu rata-rata mereka memang belum bisa mengaji gitu ya, karena pengen bisa lancar ngaji. Ada yang bahkan dari benar-benar buta huruf sama sekali sampai sekarang udah bisa baca Al-Quran itu ada. Jadi memang pengennya memperbaiki bacaan Qurannya mereka. Kemudian yang kedua, nggak mau kalah dengan anak-anaknya gitu. Jadi anak-anaknya ngaji, ya ibunya juga harus ngaji. Jadi di rumah mereka bisa mendampingi anak-anaknya secara maksimal. Jadi anaknya ini kalau ada pertanyaan nanyanya ke ibunya gitu. Jadi ibunya juga sebagai ustazah di rumah gitu. Jadi mereka bisa ngajarin. Itu yang ketiga, kalau agenda-agenda parenting buat ibu itu ya biar sinkron aja. Dari Rumah Quran Permoni dengan para orang tuanya bisa saling sinkron mendampingi anak-anak dari rumah. Dulu Rumah Quran itu dianggap punya aliran sendiri gitu ya. Punya aliran sendiri karena santrinya nggak usah bayar, gratis, kemudian malah kita kasih beasiswa gitu ya, dianggapnya seperti ada aliran-aliran khusus gitu ya, makanya belum terlalu banyak. Nah sekarang alhamdulillah sudah sangat terbuka, bahkan ibu-ibu tuh kalau nongkrong yang diobrolin adalah tentang ngaji, bagaimana sih pengucapan huruf soalnya kamu salah gitu. Yang diobrolkan jadi obrolan yang bermanfaat gitu buat mereka.
Misalnya kemarin dapat materi tentang parenting, oh ya kemarin kata ustazah gini loh, kamu nggak boleh gitu ya. Jadi obrolannya jadi berubah dari yang kemarin ngobrolin yang bukan tentang agama, sekarang alhamdulillah kalau ketemu di tempat tukang sayur, di tempat manapun itu kalau yang diobrolin adalah obrolan-obrolan yang keilmuan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, saling ngajarin dan sebagainya. Ya, harapannya Rumah Quran Permoni itu pengen punya target 10.000 santri ya sebenarnya ya. Jadi sampai sekarang masih terus diupayakan seperti itu. Jadi tidak hanya memberi manfaat di sekitar, tapi kalau bisa sebantul bahkan se-Jogja, bahkan seluruh Indonesia bisa diberi manfaat dari Rumah Quran Permoni seperti itu. Nah, untuk timnya kan 10 orang ini sebenarnya masih kurang. Jadi pengennya tetap menambah banyak asatir, tetap menambah banyak tim dan orang-orang yang mau terus membersamai Rumah Quran Permoni. Ya, alhamdulillah kalau suami sangat support ya. Jadi kenapa support? Karena saya kegiatannya tidak jauh-jauh dari rumah. Saya kegiatannya bisa untuk tetap membersamai anak-anak gitu ya. Jadi ngajinya juga oke, didampinginya juga oke, secara pekerjaan juga oke. Seperti itu. Jadi sangat support. Jadi pertama kali kesini memang pengen banget punya Rumah Quran Permoni bareng-bareng gitu. Jadi suaminya di dunia bisnis, saya bisa di dunia yang non profit tadi. Cerita suka duka ya, namanya orang merintis ya, pasti ada aja roller coaster lah bahasanya ya. Jadi kadang merasa sangat sendiri, merasa tidak ada yang mendukung, merasa tidak disupport. Itu ada fase-fase itu yang dulu sempat saya rasakan itu. Dulu di awal tahun 2016 itu dibilang secara teknis saya yang hanya sendirian menjadi penggerak biar bisa tetap berjalan. Kemudian merasa sendiri pasti dulu pernah banget sebelum punya tim itu sendiri, seperti orang jalan di keramaian tapi sendiri nggak ada gandengannya. Tuh rasanya sedih banget. Seringkali cerita sama suami, ini dilanjutin nggak ya seperti ini, apakah saya tidak didukung, apakah orang-orang menganggapnya seperti apa. Itu banyak perasaan-perasaan seperti itu. Jadi down pasti pernah, apalagi punya keluarga 3 anak yang dengan berbagai macam dinamikanya di dalam rumah. Otomatis ketika kita keluar rumah harus menanggalkan semua apa yang kita punya masalah di dalam rumah. Nah, itu membaginya antara rumah dan Rumah Quran juga PR, dan itu saya terus belajar. Sampai detik ini juga terus belajar gitu. Kalau sukanya ya alhamdulillah sekarang bisa merasakan lingkungan sangat support dengan segala macam masalah dari dalam rumah kemudian disimpan, dari luar juga jadi bagian tersendiri. Ketika ketemu dengan santri-santri, dengan ibu-ibu di luar kelas, mereka sangat welcome dan sangat mau diajak di luar untuk bersosialisasi, misalnya di tempat umum untuk ngajak jalan-jalan atau ngajak sekedar makan-makan, nongkrong-nongkrong, itu juga alhamdulillah sampai sekarang sudah dirasakan. Ya, marilah kita semua sama-sama tetap rajin ngaji, tetap rajin dengan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita pada kebaikan-kebaikan. Anak-anak rajin sekolah, rajin juga ngajinya. Yang remaja, yuk terus memperbaiki diri sehingga kita terus bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Buat para ibu dan para orang tua, jangan bosan dan harus mau terus mengajak anak-anak pada kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak hanya untuk memfasilitasi
game atau kegiatan-kegiatan bermainnya, tapi juga mau memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti belajar ngaji, belajar untuk kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Seperti itu, terima kasih banyak. Saya Fauziatul Munawwarah, Direktur Rumah Quran Permoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.